Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2022 atau pada tanggal 30 Tisri 5783. Diambil dari kitab Hakim-Hakim 1 ayat 21 yang berkata demikian, saudaraku. Keturunan Binyamin tidak mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Sebaliknya orang Yebus itu justru hidup bersama-sama dengan keturunan Binyamin di Yerusalem hingga hari ini. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang suku Binyamin dan orang Yebus. Saudaraku, kita sudah memasuki dalam kitab Para Hakim, saudaraku, Hakim-Hakim, saudaraku, karena kitab Yosua sudah selesai dan Yosua memimpin bangsa Israel sampai usia 110 tahun, saudaraku, dan Yosua meninggal dunia. Dan sekarang bangsa Israel dipimpin oleh para hakim-hakim, saudaraku. Dan saat memasuki di kota Yerusalem ada penduduk yang namanya penduduk Yebus, dan di sana wilayah Yerusalem dikuasai menjadi milik pusaka dari suku Binyamin. Namun suku Yebus tidak dibunuh, saudaraku. Namun tempat-tempat lain semuanya dibunuh, saudaraku, penduduknya dan rajanya. Namun khusus di Yerusalem tidak, saudaraku. Ada apa hal itu, saudaraku? Inilah yang menjadi rancangan Bapa Yahweh kota kudus ini, saudaraku. Dan tidak diizinkan adanya pertumpahan darah di sana. Dan ini menjadi kota kudus bagi Bapa Yahweh hingga sampai saat ini, yaitu Yerusalem. Dan Yerusalem itulah juga Yeshua HaMashiach lahir, dan di Yerusalem itu juga lah Yeshua HaMashiach disalibkan, saudaraku. Jadi punya rancangan yang panjang, saudaraku, dan kita memahami satu wilayah yang memang tidak ada pertumpahan darahnya. Saat bangsa Israel menguasai tanah Kanaan, salah satu tanah Kanaan ini adalah adanya kota Yerusalem yang penduduknya dikuasai oleh penduduk, yaitu suku Yebus, saudaraku. Dan firman mencatat sampai saat ini Binyamin dan suku Yebus masih ada di sana. Saudaraku, lewat renungan firman ini, saudaraku, yang menjadi relevansi di dalam kehidupan kita, rancangan-rancangan Bapa Yahweh di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi itu memang sudah ditentukan, saudaraku. Namun kita sendiri yang juga harus mendengar akan dafar Elohim dalam menjalani kehidupan kita. Sama seperti halnya di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman Bapa Yahweh itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Tanpa firman Bapa Yahweh maka hidup kita dalam kegelapan, saudaraku. Bila hidup kita dalam kegelapan maka ujungnya adalah kita masuk dalam kuasa si maut itu, saudaraku. Kita tidak layak masuk di dalam kota yang terang abadi itu, yaitu Samayim, saudaraku. Sehingga sangat pentingnya firman itu, saudaraku, yang akan menjadi pelita atau menjadi lentera, menjadi penerang dalam setiap jalan-jalan kita, sehingga jalan-jalan kita tidak masuk dalam kegelapan di dalam dunia ini, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Kota Yebus juga penduduknya tidak di bumi hanguskan dan memiliki makna kota yang kudus sampai saat ini, saudaraku, yaitu wilayah Yerusalem, di mana disitulah juga penggenapan kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach sampai Yeshua juga disalibkan di kota itu. Suatu rancangan yang terjadi, dan tentu bila kita renungkan ada hal seperti ini. Namun kota-kota lain, saudaraku, pada waktu itu saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, semuanya di bumi hanguskan dan semua penduduknya dibunuh, saudaraku, raja-rajanya dibunuh, kecuali di Yerusalem. Biarlah ini menguatkan bagi kita. Selama kita berpegang teguh kepada firman dafar Elohim, saudaraku,
rancangan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, juga kita dalam tuntunannya, dalam pegangan, dalam genggaman Bapa Yahweh, sehingga kita mendapatkan perlindungan dan kita mendapat suatu kekuatan yang tentunya yang tidak dimiliki oleh dunia ini, saudaraku. Namun yang kita dapatkan adalah kekuatan yang datangnya dari Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh punya rancangan-rancangan tentunya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan percayalah, tepat pada waktunya semuanya akan indah adanya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus kita dalam iman dan tetap terus berjuang menjalani kehidupan ini, tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan Bapa Yahweh dan daftar Bapa Yahweh, dan berpegang kepada firman itu yang menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kita, terang bagi setiap jalan dan langkah kita menjalani kehidupan ini. Amin, haleluya. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang berkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum dan perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan, dan janji keselamatan yang pasti di dalam Adonai Yeshua Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.